Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita terus berdoa supaya kita bisa segera melaksanakan tatap muka supaya pembelajarannya lebih maksimal. Kemudian sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kali ini kita masuk ke materi piutang tak tertagih atau bad debt ya. Nah, apa sih piutang tak tertagih itu? Kira-kira seperti ini. Piutang tak tertagih adalah kerugian piutang bagi perusahaan akibat sejumlah piutang yang tidak dilunasi oleh pihak debitur. Singkat cerita adalah ketika seseorang meminjamkan uang atau misalkan si penjual menjualkan barang dagangnya secara kredit. Nah, ada kemungkinan si debitur atau si pembeli tidak membayarnya. Itulah namanya piutang tak tertagih. Banyak ya, misalnya kalian deh meminjamkan uang ke teman kalian. Nah, pasti kan ada kemungkinan untuk teman kalian tuh nggak bayar gitu loh. Itu namanya adalah piutang tak tertagih gitu. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan piutang itu tidak dapat ditagihkan? Nah, ada beberapa penyebab nih piutang tidak dapat ditagihkan. Yang pertama, debitur tidak diketahui keberadaannya. Misalnya dia pindah alamat kantor tapi dia nggak konfirmasi, kemudian dia sengaja menghilangkan jejak untuk menghilangkan utangnya dia. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi debiturnya terlalu banyak pinjaman atau terlalu banyak hutang sehingga dia tidak mampu untuk membayarnya gitu, atau perusahaannya bangkrut. Kemudian yang ketiga bisa jadi terjadi kebakaran, gempa bumi, pencurian yang mengakibatkan aset-aset dari debitur tersebut hilang gitu, sehingga dia tidak bisa memenuhi kewajibannya gitu. Kemudian yang keempat, debitur meninggal dunia gitu. Kalau realitanya kejadian nyata, kalian sesama teman pinjam uang, salah satu penyebabnya apa? Ya, pura-pura lupa ya temannya ya. Gitu. Kemudian kalau misalnya kalian sesama teman meminjamkan uang terus temennya nggak bayar atau pura-pura lupa, kita sebagai teman mungkin bisa ya udahlah ikhlasin aja, ya udahlah gitu. Tapi beda di perusahaan. Kalau misalnya debitur itu tidak membayarkan utangnya ke kita atau ada piutang tak tertagih, kita sebagai perusahaan harus ngapain sih? Nah, ketika ada piutang yang tidak dapat ditagih, biasanya perusahaan melakukan penghapusan piutang. Kalau tadi ini sesama teman ya udahlah ikhlasin aja gitu. Dia nggak bayar juga udah terserah, atau juga utangnya cuma 5.000, cuma 2.000, cuma 1.000 gitu. Apalagi cuma gopay kan bisa lupa ya. Nah, tidak dengan perusahaan. Perusahaan kan biasanya memberikan pinjaman atau ketika dia melakukan penjualan kredit kan nominalnya tidak sedikit sehingga berapapun itu dianggapnya tetap sebagai piutang gitu ya. Nah, gimana kalau piutang itu tidak bisa ditagihkan? Nah, si perusahaan ini harus melakukan pencatatan tetap. Ingat ya, di akuntansi segala sesuatu yang terjadi dengan proses kegiatan ekonomisnya itu harus dicatat gitu supaya ada buktinya. Ya, tetap harus dicatat sebagai penghapusan piutang gitu. Supaya misalkan nih di perusahaan utangnya masih ada 100 juta, ternyata dari 100 juta itu ada sekitar 25 juta yang piutangnya udah lama banget nggak dibayar-bayarkan. Nah, sebagai perusahaan harus mengambil kebijakan, yaitu salah satunya melakukan penghapusan piutang sebagai beban kerugiannya dia. Nah, ini ya singkatnya atau peta konsepnya supaya kalian lebih mudah untuk memahami. Nah,
Nah, ini ya. Ketika ada piutang yang tidak dapat ditagihkan, si perusahaan harus melakukan penghapusan piutang. Nah, di sini ada 2 cara atau 2 metode pencatatan penghapusan piutang. Yang pertama direct write-off method, yang kedua ada allowance method. Nah, saya jelaskan satu persatu ya. Direct write-off itu apa? Direct write-off itu si debitur langsung menghapuskan si kreditur langsung menghapuskan piutangnya si debitur. Ketika debitur itu konfirmasi bahwa dia benar-benar nih nggak bisa bayar utangnya dia gitu loh. Si debitur bilang ke si kreditur atau mengirimkan surat, biasanya surat kepailitan, surat kebangkrutan perusahaannya bahwa dia nggak bisa nih memenuhi kewajibannya dia gitu. Nah, ketika ada konfirmasi seperti itu, perusahaan yang meminjamkan atau kreditur itu langsung menghapuskan direct write-off gitu. Nah, yang kedua ada metode cadangan atau allowance method. Nah, kalau allowance method, sebelum melakukan penghapusan si perusahaan ini, si kreditur ini, dia di awal sudah melakukan pencadangan kerugian piutang. Dia sudah kira-kira nih, oh dari sejumlah utang yang 100 juta itu, ada berapa persennya nih piutang yang nggak bisa ditagihkan gitu. Dilihatnya berdasarkan apa. Nah, itu biasanya perusahaan menggunakan 3 pendekatan ya. Bisa dengan menggunakan pendekatan laba rugi berdasarkan persentase penjualan kredit, kemudian bisa juga dari pendekatan neraca berdasarkan persentase saldo piutang atau piutang rata-rata, dan berdasarkan pendekatan analisa umur piutang yang dihitung berdasarkan lamanya piutang gitu. Biasanya kan semakin lama piutangnya dia pasti kemungkinan besar tidak terbayarnya itu lebih besar gitu. Sama contohnya nih, semakin lama teman kamu minjem uang nih, semakin lama dia nggak bayar pasti semakin lama dia lupa kan, lama-lama dia lupa gitu. Nah, biasanya salah satu dari ini mereka gunakan. Nah, Bu, yang mana sih yang biasanya banyak dipakai di perusahaan? Biasanya yang banyak dipakai di perusahaan itu yang analisa umur piutang. Kenapa? Karena dia lebih akurat dalam mengelompokkan piutang-piutangnya ya, berdasarkan lamanya piutang gitu. Jadi prosentasenya beda-beda gitu. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, tapi ketika kalian belajar praktiknya nanti di praktikum AK Jasa Dagang dan Manufaktur, kemudian nanti kalian ikut LSP, kebanyakan kalian nanti menggunakan metode yang pendekatan neraca yang saldo rata-rata piutang gitu. Tapi kalau realisasinya yang saya tahu gitu ya, kebanyakan perusahaan-perusahaan menggunakan analisa umur piutang karena lebih akurat gitu dalam menentukan cadangan kerugian piutang. Lanjut. Nah, ini saya rangkum apa sih bedanya dari metode langsung dan metode cadangan. Bedanya hanya di poin 1 sebenarnya kalau kalian lihat. Di poin 1 ada jurnal yang namanya perkiraan cadangan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau direct write-off method, dia nggak ada tuh yang namanya pencadangan. Dia langsung melakukan penghapusan gitu ya. Nah, beda dengan allowance. Kalau allowance, dia ada jurnal cadangan kerugian piutangnya ya. Cara mencarinya gimana dengan 3 yang pendekatan yang tadi tuh, yang laba rugi, yang neraca, dan analisa umur piutang. Kalau direct write-off, perusahaan nggak perlu melakukan pencadangan ini gitu. Nah, kalau jurnal penghapusan dan jurnal pencatatan kembali piutang yang sudah dihapuskan, penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan, itu sebenarnya sama, hanya beda nama akun. Nah, contoh kalau direct write-off, debitnya pakai bad debt expense. Kemudian allowance, debitnya pakai allowance for bad debt gitu. Nah, untuk pencatatan kembali transaksi piutang yang sudah dihapuskan, misalnya perusahaan itu piutangnya udah dihapuskan, tiba-tiba beberapa bulan kemudian perusahaan itu konfirmasi bahwa dia punya niatan untuk membayar misalnya sebagian piutangnya dia yang udah dihapuskan. Berarti kan kalian menerima cash kan? Nah, cashnya di sebelah debit. Ini juga sama, jurnalnya sebenarnya sama. Ini bedanya nih di sini aja nih, bad debt expense. Kalau yang direct write off, yang allowance pakai allowance for bad debt. Nah, untuk jurnal yang pencatatan kembali boleh langsung ya, misalnya ini bisa juga dicatat dengan cash pada bad debt, cash pada allowance. Jadi nggak perlu bikin 2 jurnal kayak gini. Ini kan AR-nya di debit, ini AR-nya di kredit, bisa kita ilangin. Jadi kita langsung jurnalnya cash pada bad debt.
cash pada allowance gitu ya. Kemudian kita lanjut aja langsung ya ke contoh soal, karena kalau kebanyakan teori kata kalian juga bingung kan. Kemudian nih kita baca ya soalnya. Misalnya PT Tunas Karya pada tanggal 31 Desember 2017 menerima memo berupa surat pemberitahuan dan keputusan dari pengadilan bahwa dalam satu pelanggannya yakni PT Bina Sarana mengalami kebangkrutan. Maka pada tanggal tersebut PT Tunas Karya menghapus piutang dari PT Bina Sarana senilai 5 juta. Bagaimana jurnal yang harus dibuat oleh PT Tunas Karya? Nah, jurnalnya seperti ini ya. Kalau direct write off, bad debt expense pada AR, kalau allowance pada account receivable. Jurnal penghapusan piutang. Namanya piutang dihapuskan, otomatis piutangnya berkurang kan, piutangnya hilang. Akhirnya apa? Maka piutangnya harus ada di sebelah kredit karena piutang berkurang di sebelah kredit. Oke, nah debitnya tinggal menyesuaikan. Kalau direct write off dia pakai bad debt, kalau allowance dia pakai allowance for bad debt gitu ya. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, ini ada menerima cash ketika piutang itu udah dihapuskan. Contoh soalnya seperti ini. Misal, pada tanggal 2 Februarinya, kan kemarin udah dihapuskan tanggal 31 Desember ya. Nah, sekarang tanggal 2 Februarinya PT Bina Sarana melakukan pelunasan sebagian piutangnya sebesar 2.500.000. Tadi kan piutangnya dia 5 juta ya. Sekarang mau dilunasin 2,5 juta. Bagaimana jurnal yang harus dibuat oleh PT Tunas Karya? Nah, jurnalnya seperti ini. Nah, ini nih yang tadi saya bilang. Kita balik ya. Nah, kan jurnal pencatatan kembali seperti ini banyak nih, ada 2. Nah, karena ini AR di debit, ini AR di kredit, ini bisa kita hilangkan. Debit ketemu kredit habis kan. Nah, jadi jurnalnya hanya cash pada bad debt expense yang direct write off. Kemudian yang allowance method cash pada allowance for bad debt 2,5 juta gitu. Jurnalnya tuh sama. Jurnal sama ketika penghapusan, ketika si perusahaan menerima kembali uang yang piutangnya udah dihapuskan, itu jurnalnya sama gitu. Cuman beda di nama akun aja. Kalau direct write off pakai bad debt, kalau yang allowance pakai allowance for bad debt. Ingat ya. Nah, bedanya di mana, Bu? Bedanya nih di sini. Di taksiran kerugian piutang. Nah, namanya menaksir atau mencadangkan berarti berarti materi ini hanya milik allowance method atau metode cadangan ya. Nah, metode direct write off nggak perlu tuh yang namanya menaksir piutang. Nah, yang perlu menaksir piutang hanya allowance method atau cadangan atau metode cadangan. Nah, ada tiga pendekatan ya tadi saya bilang. Yang pertama ada pendekatan laba rugi. Itu dari persentase penjualan gitu taksirannya. Rumusnya apa? Gimana cara cari cadangan atau bad debt expense gimana? Persentase kali sales on credit kali penjualan kredit. Nah, nih contoh soalnya. Ini contoh soal yang kemarin ya. Saldo sebagian akun dalam trial balance PT Inaya periode 31 Desember 2018 bagi berikut. AR 250 juta, allowance 2 juta, sales on creditnya 1.500.000. Ditaksir kerugian piutangnya 2% dari penjualan kredit. Nah, pertanyaannya diminta untuk menghitung dan menjurnal cadangan kerugian piutang dengan pendekatan laba rugi. Lihat, di sini ditetapkan 2% dari penjualan kredit. Ya udah, tinggal dikali 2% dikali 1.500.000. Hasilnya adalah 30 juta. Jurnalnya bad debt expense pada allowance sesuai dengan tabel yang saya berikan. Jurnal perkiraan atau taksiran atau cadangan jurnalnya bad debt expense pada allowance. Ingat ya, ini punya metode allowance. Jadi direct nggak ada. Kita nggak bikin taksiran. Balik lagi. Bad debt expense pada allowance for bad debt. Jurnalnya 30 juta nominalnya. Lanjut. Sekarang pendekatan neraca atau metode atas dasar jumlah piutang. Nah, besarnya taksiran kerugian piutang dihitung berdasarkan persentase saldo piutang. Kemudian dikurangi atau ditambahkan dengan cadangan kerugian piutang. Kita lihat nih di sini. Nah, ini kan ada ada allowance for bad debt. Ya kan nih, saya tulis di sini saldonya K, kredit.
Nah, akun allowance for bad debt ini hanya mempengaruhi ketika si perusahaan menggunakan pendekatan neraca dan pendekatan analisa umur piutang. Kalau menggunakan pendekatan laba rugi pakai persentase sales on credit, dia nggak mempengaruhi apa-apa gitu. Nah, tapi kalau pendekatan neraca dia mempengaruhi dikurang atau ditambah. Kalau ininya kredit mengurangi, kalau ininya debit menambahkan gitu. Ya, kita langsung ke contoh soal, masih contoh soal yang sama, langsung jawabannya. Bad debt expense sama dengan prosentase kali balance of AR, account receivable dikurangi allowance for bad debt. Ya, prosentase the balance of AR. Berarti kan 2% kali AR-nya 250 juta. Berapa nih? 2% dikali 250 juta. Hasilnya 5 juta ya. Kemudian dikurangi dengan 2 juta. 2 jutanya dari mana? 2 jutanya nih dari allowance for bad debt. Kalau tadi kan nggak pakai dikurangin kan, langsung hasilnya 30 juta bisa dipersentase. Kalau sekarang dikurangi dulu karena pendekatan neraca. Dikurangi 2 juta. Ya, kalau dia kredit, kalau dia debit ditambah 2 juta. Karena dia kredit jadi dikurang 2 juta ya. Hasilnya adalah 3 juta. Jurnalnya taksiran bad debt expense pada allowance for bad debt. Lanjut ke pendekatan analisa umur piutang. Nah, ini nih yang sedikit lebih sedikit panjang ya caranya. Misalnya taksiran kerugian piutang dihitung berdasarkan prosentase lamanya piutang. Semakin lama piutang, maka semakin besar prosentase kerugiannya. Nah, saya bacakan soalnya ya. Ini saya lihat soal dari internet. Nah, di internet itu, di Google, ada contoh soal seperti ini, tapi ada beberapa hitungan yang mengelirukan gitu, ada yang salah. Jadi silakan kalian cek ya nanti salahnya di mana gitu. Ada salah perhitungan di Google itu. Saya bacakan soalnya. Dalam buku besar PT Gunung Selatan per 31 Desember 2004, akun piutang dagang menunjukkan saldo sebesar 152.500. Nah, ini yang tadi saya bilang nih. Saldo piutangnya dia 152.500, tapi nggak semuanya pasti piutangnya yang bisa ditagihkan. Dan akun penyisian kerugian piutang. Nah, penyisian kerugian piutang ini allowance for bad debt ya, sebesar 1.250. Kemudian menurut catatan saldo piutang dagang tersebut terdiri atas, nah piutang yang belum jatuh temponya 95 juta, piutang yang lewat jatuh temponya 57.500. Artinya nih ada sebesar segini nih yang kira-kira nggak bisa ditagihkan 57.500. Ini udah lewat jatuh tempo belum juga dibayar gitu ya. Nah, rinciannya seperti ini. Nih yang 57.500 itu yang udah lewat jatuh tempo ya. Patokannya mana? Patokannya 31 Desember. Dia jatuh tempo tanggal 10 November, tapi sampai dengan tanggal 31 Desember dia belum bayar. Makanya kita harus hitung berapa lama sih jaraknya dari dia jatuh tempo ke akhir periode tuh udah berapa lama gitu. Kita harus buat itu dulu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini prosentasenya. Semakin lama dia belum bayar, maka semakin besar prosentase kerugiannya gitu. Nah, ini caranya. Ini kotaknya umumnya seperti ini ya. Kalau ada yang beda, ya paling beda-beda dikit lah. Cuman umumnya seperti ini. Nah, kita catat dulu nih semua nama debiturnya. Kita pindahin di sini. Kemudian yang belum jatuh tempo. Nah, tadi kan dibilang yang belum jatuh tempo kan 95 juta. Catat 95 juta. Nah, kemudian kita golongkan nih, ada 1 sampai 30, 31 sampai 60, 61 sampai 90, ada 91 sampai 180. Yang dua ini kayaknya nggak ada deh. Nah, sekarang kita hitung ya. Dari 10 November ke 31 Desember itu berapa hari? Ayo ya. 10 November dikurangi yang November kan 30 kan. Kalian sambil hitung ya, sambil lihat di kalkulatornya. November 30 hari dikurang 10, itu kan ada 20. Ditambah 31. Nah, dapatlah 51 ya. Berarti dia masuk ke kelompok yang mana? 51. Masuk ke kelompok yang sini. 31 sampai 60. Masukin nih nominalnya 8 juta. Nominal piutangnya dia. Masukin 8 juta. Kemudian toko mawar. Toko mawar 15 Desember. Berarti kan 31 Desember langsung dikurang dengan 5
Jadi 16 hari masuknya ke 1 sampai 30. Nominalnya dia berapa nih? 6 juta. Masuk 1 sampai 30. Kemudian UD Setia Jaya 5 Oktober. Nah, kita hitung nih mulai Oktober. Oktober ada 31 dikurangi 5, 26 tambah Oktober November 30 tambah 31 kan. Desembernya 87. Nominal piutangnya 7,5 ya. 87 masuk ke mana nih? Kelompoknya nih masuk ke sini ya. Catat 7.500.000. PD Merkuri sekarang. PD Merkuri 10 Desember berarti kan 31 dikurangi 10 ada 21. Masuk ke kelompok yang pertama ya, 1 sampai 30 12 juta. Kemudian ada Toko Purnama. Toko Purnama 4 September. September itu 30 hari dikurangi 4. Jadi September, Oktober 31, November 30 dan Desember 31. 118 hari. Berarti Toko Purnama masuk ke kelompok yang 91 sampai 180, nominalnya 4 juta. Kemudian PD Aneka 25 Oktober 31 dikurangi 25. 31 dikurangi 25. Ketemulah 6 ya. Tambah November 30 tambah Desember 31. 67 masuk ke kelompok yang nih 61 sampai 90. Kemudian Toko Sahabat. Kayak KKI ya, Sahabat. Kemudian 5 Desember ya, tinggal 31 dikurang 5. 26. Nah, masuk kelompok yang pertama. Nah, yang Purbasari juga Desember 31 dikurang 9, masuk kelompok yang pertama ya. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, kalian di total. Belum jatuh tempo, totalnya tadi 95 ya, sesuai dengan informasi yang awal, belum jatuh tempo. Nah, kemudian ini di jumlahnya 33, yang 1 sampai 30, 31 sampai 60, 8 juta, 61 sampai 90, 12,5, 91 sampai 180, 4 juta. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, masukkan ke kolom yang ini. Ada kelompok piutang dalam hari, ada jumlah piutang, ada persentase kerugian, ada taksiran kerugian piutang. Masukin nih, belum jatuh tempo 95, 1 sampai 30, 33, 31 sampai 60, 8 juta. 61 sampai 90, 12,5, 91 sampai 80, 4 juta. Di total ada 152.500. Bener kan piutangnya dia nih yang awal infonya 152.500. Nah, ini persentase kerugiannya masukin nih dari sini. Belum jatuh tempo 2%, 1 sampai 30 5% ya. Kemudian 31 sampai 60 10% ya. 61 sampai 90 20%. Terakhir 91 sampai 180 30%. Nah, ini tinggal dikali. 95 kali 2%, 33 kali 5%, 8 juta kali 10%, 12,5 kali 20%, dan 4 juta kali 30%. Nah, soal ulangan yang kemarin, kalian nggak perlu bikin kelompok ini karena saya udah kasih ininya langsung gitu. Ya, nanti latihan soal yang selanjutnya kalian saya kasih soal yang dari awal pengelompokan gitu. Kalau yang kemarin kalian tinggal kali doang. Nah, ketemulah taksiran kerugian piutangnya 8.050. Udah selesai belum? Belum. Seperti tadi yang saya bilang, kalau dia pakai pendekatan raca dan pendekatan analisa umur piutang, allowance for bad debt ini mempengaruhi. Lihat di sini, ada penyisian kerugian piutangnya sebesar 1.250 di sebelah kredit ya. Allowance-nya di sebelah kredit, berarti dikurang apa ditambah? Dikurang. Berarti 8.050 dikurangi dengan 1.250. Nih, 1.250-nya dari sini ya. Kredit dikurang allowance. 8.050 dikurang 1.250. Ketemulah 6.800. Jurnalnya tetap sama, bad debt expense pada allowance karena ini adalah taksiran. Nominalnya 6.800. Gampang kan? Sebenarnya materi ini gampang banget, tapi karena intensitas pertemuan kita kurang dan agak sulit untuk menjelaskan di media online, ya jadilah seperti kemarin kalian bingung gitu.
selesai deh. Nah, nanti kalau kalian ada pertanyaan, silakan WA di grup ya. Pokoknya jangan segan-segan untuk bertanya dan mengomentari cara ngajar saya gitu. Misalkan, Bu, kita nggak ngerti, Ibu ngajarnya seperti ini, silakan komentar. Kalian maunya belajar seperti apa, insya Allah nanti saya akan turuti gitu. Nah, sekian ya materi untuk taksiran kerugian piutang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ingin bertanya lebih lanjut, silakan bertanya di WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.